Malam ini, kita akan menghadapi level teratas dari teror hantu Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, pastikan kamu sudah subscribe Lentera Arwah. Apa sih yang bikin dia beda dan kenapa warnanya bisa jadi merah? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kalau kuntilanak putih itu simbol dari kesedihan dan penantian, kekuatannya lebih ke arah mengganggu dan menakut-nakuti secara pasif. Nah, kuntilanak merah ini levelnya beda. Warna merahnya bukan sekadar warna, tapi simbol dari amarah yang luar biasa besar dan dendam yang belum tuntas. Ini bukan lagi soal kesedihan, tapi soal murka. Legenda mengatakan, kuntilanak merah adalah arwah yang meninggal dengan cara yang sangat tragis dan penuh kekerasan. Mungkin karena dibunuh atau disiksa. Dendam kesumat inilah yang mengubah gaun putihnya menjadi merah, basah oleh darah dan amarah. Konon, kuntilanak merah tidak hanya sekadar muncul dan tertawa. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia bisa menyerang secara fisik, mulai dari mencakar, mencekik, bahkan ada yang bilang bisa menyebabkan kecelakaan fatal bagi orang yang menjadi sasarannya. Energi kemarahan dan dendam yang lebih besar diyakini menjadi penyebab mengapa sosok ini jauh lebih agresif. Konon, ada dukun yang mengikat arwah penuh dendam ini ke benda kayak boneka atau cermin, buat dilepas dan disuruh melakukan tugas jahat. Makanya, auranya jadi merah gelap. Beda dari yang biasa kita dengar. Yang bikin merinding lagi, cara menghadapinya beda total. Kalau ketemu kuntilanak putih, katanya kita bisa usir dengan menyebut namanya. Tapi kalau kuntilanak merah, jangan harap bisa begitu. Semakin kita takut, dia justru makin kuat dan makin mendekat. Pernah dengar soal jembatan angker di Jawa Barat? Beberapa tahun lalu, jembatan tua ini jadi lokasi kecelakaan maut. Sejak saat itu, banyak warga lokal yang melapor sering melihat sosok merah pekat berdiri di tengah jembatan pas malam hari. Salah satu kesaksian datang dari seorang sopir taksi yang kebetulan lewat. Katanya, dia lihat seorang wanita bergaun merah berdiri di sana. Awalnya, dia kira itu korban kecelakaan. Jadi dia coba mendekat, tapi aneh. Wanita itu sama sekali nggak menoleh, cuma menunduk terus. Pas sopir itu makin dekat, barulah dia bisa lihat dengan jelas. Wajah wanita itu seperti diiris-iris, dan matanya merah menyala. Dia langsung tancap gas ketakutan. Enggarinya lagi, besoknya dia dengar kabar kalau ada truk yang lewat setelah dia mengalami kecelakaan persis di tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit tua yang terbengkalai di Jakarta setelah kebakaran besar itu? Konon, tempat itu menyimpan energi yang sangat berat. Sebuah tim pemburu hantu yang nekat masuk ke sana menceritakan pengalaman mereka yang bikin merinding. Saat menyusuri koridor yang gelap dan pengap, mereka melihat bayangan merah pekat melintas dengan sangat cepat. Aura di dalamnya begitu menekan, sampai salah satu anggota tim tiba-tiba pingsan begitu mereka berhasil keluar. Saat sadar, dia gemetar sambil bercerita. Dia merasa lehernya seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Dan telinganya berdenging mendengar suara teriakan wanita yang histeris. "Darah! Kalian semua harus mati!" Jadi, jika suatu saat kamu berada di tempat sepi dan melihat kilasan sosok merah, jangan pernah berhenti. Jangan sekalipun menoleh, teruslah berjalan, dan jangan cari tahu. Mungkin terlintas di benak kamu, apakah kuntilanak merah ini bisa dipanggil? Sayangnya, menurut cerita yang beredar di kalangan spiritualis dan praktisi ilmu gaib, jawabannya adalah ya. Tapi, ini bukan permainan. Ini adalah ritual yang sangat berbahaya. Ritual yang dilarang
karena risikonya yang luar biasa besar. Dikatakan bahwa ritualnya hanya bisa dilakukan setelah tengah malam, di tempat yang sunyi dan angker. Persembahannya bukan bunga atau dupa biasa, melainkan darah. Darah segar yang diteteskan ke atas kain kafan berwarna merah. Mantra-mantra kuno yang rumit harus diucapkan tanpa salah sedikit pun. Namun, bagian tersulitnya bukan memanggilnya, tapi mengendalikannya. Jika kamu gagal mengikatnya dengan kekuatan spiritualmu, jika kamu gagal mengendalikannya, maka kamu yang akan menjadi persembahan berikutnya. Inilah ritual terlarang untuk memanggil Sang Ratu Dendam. Ingat, ini hanya cerita. Jangan pernah koba-koba melakukannya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa ada garis tipis antara penyesalan dan dendam yang tak terbatas. Cerita ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada. Hati-hati dengan tempat-tempat yang menyimpan sejarah kelam, karena energi masa lalu bisa tetap tinggal di sana. Dan yang lebih penting, berhati-hatilah dengan niat buruk manusia. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah arwah penasaran, tetapi manusia yang tega memanfaatkannya untuk tujuan jahat mereka. Gimana? Cukup bikin bulu kuduk berdiri kan cerita kuntilanak merah barusan? Urban legend ini emang selalu menarik buat dibahas. Dan sampai sekarang, batas antara mitos dan kenyataan masih jadi misteri. Kalau kamu suka banget sama konten horor dan kisah-kisah misterius kayak gini, jangan lupa ya buat kasih jempol ke atas untuk video ini. Bagikan juga ke timon-timenmu yang penakut biar makin seru. Yang paling penting nih, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu jadi yang pertama tahu kalau ada cerita seram baru dari kami. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.